Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di pertemuan keempat ini atau di materi yang ketiga, kita akan bicara tentang tauhid uluhiyah. Seperti kemarin saya sampaikan, tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, mensatu-satukan Allah gitu. Tapi ini aspeknya berbeda, aspeknya uluhiyah. Oke. Nah, fokus yang ingin kita bahas adalah bagaimana tauhid uluhiyah. Beriman kepada Allah sering disebut sebagai tauhid. Seperti kemarin ya. Tauhid dari kata wahada, tunggal. Jadi mentauhidkan, wahada dari kata wahid, Nah, menjadi wahada. Jadi mentauhidkan. Kalau dalam sikohnya, bentuknya kalau belajar bahasa Arab itu namanya mazid gitu ya. Kalau mazid maka salah satu fungsinya kalau 4 huruf wahada gitu ya, itu salah satu fungsinya adalah mentransitifkan, artinya membutuhkan objek. Berarti wahada berarti menjadikan Allah esa atau mengesahkan Allah, mensatu-satukan Allah. Nah itu ya, itu namanya tauhid. Jadi singkatnya adalah begitu. Jadi mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya begitu. Dalam seluruh aspek dirinya menurut sudut pandang kita begitu. Jadi sudut-sudut kita ini melihat Allah. Karena sudah saya jelaskan lebih detail di pertemuan pertama. Nah, kemudian pertemuan tentang rububiyah begitu. Aspek Allah dapat disederhanakan ke dalam 3. Aspek di sini bukan Allah itu dimensinya 3 ini, bukan begitu ya. Karena kita tidak tahu Allah itu gaib begitu ya. Tapi maksudnya aspek ini kategorisasi Allah gitu ya. Itu dalam pikiran manusia itu lebih enak kalau diklasifikasikan jadi 3 ini. Yang dimaksud adalah begitu. Jadi bukan Allah itu dibagi jadi 3 ini enggak, tapi sudut bagaimana kita, pemahaman kita ke Allah itu bisa dibikin 3 kategorisasi ini. Satu namanya rububiyah yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian aspek uluhiyah yang kita bahas sekarang. Aspek asma wa sifat kita bahas setelah ini. Nah, uluhiyah itu berasal dari kata ilah. Ilah, qul a'udzu birabbin nas, ada Rabb di situ, itu aspek rububiyah. Begitu. Ilahin nas, ada kata ilah di situ. Dari surat An-Nas gitu ya. Ada ilahin nas, ada ilah di situ. Nah, ketika ada kata ilah di situ, ilahin nas itu, maka itu yang disebut dengan aspek uluhiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan ilahin nas? Ada 2 pendapat dari kata Allah begitu ya. Jadi ilah ini ya, ilah ini artinya adalah yang dituju. Nah, jadi Allah itu ada dua pendapat. Di kata Allah itu ada yang berpendapat itu Allah itu adalah kata jamid. Kata jamid itu kayak gajah misalkan itu. Jadi Allah itu kayak kata gajah dalam al-fil gitu, dalam bahasa Arab. Jadi kalau dia jamid artinya nggak ada akar kata al-fil gitu, nggak ada. Ada yang bilang ini adalah mustaq, artinya dia punya akar kata. Nah, akar katanya apa? Allah itu apa? Menuju. Berarti Allah itu adalah yang dituju. Jadi Allah itu tujuan. Maka tauhid uluhiyah itu adalah memposisikan Allah menjadi tujuan dari seluruh aktivitas manusia. Berbeda dari tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu fokusnya adalah menjadikan Allah itu awal dari seluruh peristiwa manusia. Jadi awalnya adalah Allah. Jadi Allah itu awal. Dan Allah juga akhir. Itulah uluhiyah. Itulah aspek uluhiyah. Jadi akhir dari aktivitas manusia itulah uluhiyah. Harusnya akhir dari aktivitas kita itu ditujukan sama Allah. Bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, atau bukan untuk yang apapun begitu. Memang untuk Allah. Nah, makanya kemudian beberapa menyebut tauhid uluhiyah ini dengan tauhid ibadah.
Jadi mengibadahkan seluruh manusia, seluruh aktivitas manusia, seluruh aktivitas itu mengibadahkan. Itu adalah fokus uluhiyah. Jadi menjadikan seluruh perilaku kita, tindakan kita itu semuanya nilainya ibadah. Ibadah itu apa? Tunduk, taat pada Allah. Menunjukkan, mengakhirkan, itu seluruh kegiatan dia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus tauhid uluhiyah adalah bagaimana memposisikan Allah sebagai tujuan semua aktivitas makhluk, bukan karena yang lain. Kalau di situ ada tujuan yang lain, bukan yang lain itu yang penting, tapi Allahnya yang penting. Misal, kalau orang nikah itu ya. Kalau orang nikah itu bukan karena dia ingin punya anak, atau bukan karena dia ingin menuntaskan hasrat seksual dia, bukan. Tapi karena dia nikah karena Allah. Harusnya begitu. Nah ini kalau dia memahami betul karena Allah. Seperti orang bekerja, itu bukan karena uangnya, bukan karena prestis dia, bukan karena aktualisasi diri dia, bukan. Tapi harusnya itu karena Allah. Jadi posisi akhir dari apa yang dia lakukan, atau tujuan yang dia lakukan itu karena Allah. Nah ketika orang sudah memahami begitu, berarti tauhid uluhiyah dia bagus. Nah, kalau memahami bahwasanya dia bisa bekerja, dia bisa begini karena faktor Allah yang utama, maka dia tauhid uluhiyahnya bagus, rububiyahnya bagus. Kalau orang sehat, kenapa dia sehat-sehatnya bukan untuk dirinya, bukan untuk masa tuanya, bukan untuk begini, enggak, tapi karena Allah. Jadi saya ingin taat karena Allah dengan kesehatan saya, itu uluhiyah dia bagus. Ketika dia memahami bahwasanya sebab kesehatan dia itu karena Allah yang menciptakan, Allah yang hadir di situ, itu adalah rububiyah dia bagus. Oke. Jadi uluhiyah itu adalah bagaimana memposisikan Allah sebagai tujuan semua makhluk. Oke. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam semua aktivitas. Jadi aktivitas itu dijadikan ibadah pada Allah. Seluruh aktivitas manusia. Ada syarat tauhid uluhiyah. Ada syarat. Bagaimana kita sampai pada level menjadikan seluruh aktivitas kita ini itu tujuannya adalah Allah Ta'ala, itu bagaimana kita sampai di sana. Nah ini levelnya, ada ayatnya, ini dalilnya gitu ya, argumentasi dalilnya dari Quran seperti itu. Bagaimana argumentasi ini bisa menjadikan hasil seperti ini, ada yang bahas lebih detail. Kalau saya bahas di sini nanti tidak selesai atau terlalu panjang begitu. Nah, oke. Nah, ini kalau saya bikin sederhana gitu, al ilmu itu adalah pengetahuan. Jadi awal segala sesuatu itu tahu dulu. Kalau sudah tahu pengetahuan kita terhadap objek ini bagus gitu ya. Dan objek ini misalkan konsisten gitu. Maka kemudian kita akan meyakini objek ini. Misal kalau kita tahu seorang perempuan gitu ya, akhwat misalkan gitu ya, dia suka ke kita gitu ya, tahu dia suka dan kita suka juga begitu. Kalau kita tahu ini, tahu isyarat-isyaratnya terus begitu ya, dan itu konsisten isyaratnya begitu ya, itu artinya apa? Kita tahu betul, dia tahu dan mengetahui aktivitas-aktivitas dia, isyarat itu tahu betul. Nah kita kalau paham itu, maka kita akan yakin, oh dia suka saya gitu. Dan kita tahu gerakan diri kita, perasaan kita, pikiran kita, kemudian fisik kita begitu. Kita akan mengatakan saya juga suka dia gitu. Nah kalau ini berulang, maka kita yakin dia suka saya, gitu. Atau saya yakin suka dia gitu. Dan seterusnya begitu. Kalau sudah sampai yakin terus-menerus, maka kita akan mencoba menerima. Nah, jadi keyakinan yang berulang itu akan menghasilkan penerimaan kita. Nah, kita akan terima. Kalau kita ini sudah terima dia, terima cinta dia misalkan gitu, dan saya misalkan dia cinta saya juga cinta dia misalkan. Kalau sudah begitu, maka kita akan namanya kubul itu menerima.
Jadi kalau sudah menerima maka kita akan ingkiyat. Ingkiyat itu apa? Taat, patuh. Apapun yang dia minta kita akan jalan. Di telepon kita, Mas tolong kesini, oke berangkat kita. Meskipun hujan begitu. Kalau nggak, setelah di sana ternyata makan, Mas bayarin ya, duitnya apa yang kita punya itu nggak banyak, ya tetap bayarin gitu. Ingat patuh aja. Nah, kalau kepatuhan itu berulang dan dia tidak mengecewakan kita, konsisten terus begitu, maka jadinya sidik. Sidik itu apa? Tulus. Jadi kalau kita tulus, nah, sidik itu benar lah. Jadi benar itu apa ya? Ya tulus lah. Nah, jadi kita tulus. Nah, kita akan tulus dengan dia. Kalau dia sudah tulus, kita tulus dengan dia, gitu ya. Maka kalau ketulusan ini berulang, kita akan ikhlas. Ikhlas. Jadi mentujukan sesuatu itu hanya untuk dia. Jadi khalasa itu murni. Jadi ikhlas memurnikan. Jadi membuang yang lainnya yang ada dia. Mungkin ada yang lebih cantik dari dia, gitu ya. Tapi tetap kita pilih dia, itulah ikhlas. Nggak pilih yang lain begitu ya. Meskipun dia lebih cantik. Kenapa? Karena sekian kita udah tahu dia, udah yakin dia, dan terima dia, udah pernah taati dia dan dia tak boleh. Meskipun ada yang lebih cantik barangkali, ada yang lebih hebat dari dia. Tapi itu udah memurnikan ke dia aja, nggak ke yang lainnya. Nah, ketika sudah pada aspek kita betul-betul ikhlas betul dengan Allah, dengan si dia begitu ya, maka kita akan menghasilkan namanya mahabbah, cinta. Kalau kita sudah cinta dengan dia, maka disitulah level berikutnya kita akan menikmati, merasa bahagia, senang, gembira dengan si dia. Ya sama dengan Allah juga begitu. Kalau kita ini ngerti Allah, paham Allah, betul-betul memahami Allah begitu, maka kita akan timbul dalam diri kita ini keyakinan. Kita akan yakin Allah. Kalau kita yakin Allah, berulang keyakinan kita, Allah itu ternyata konsisten. Konsisten keyakinan kita dan konsisten reaksi Allah terhadap keyakinan kita gitu ya. Maka kita akan terima Allah. Jadi menerima keberadaan Allah itu akan kita terima begitu. Nah, itu kalau kita sudah terima Allah, maka kita akan taat dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita taat dan ketika taat kita berulang dan Allah tetap konsisten dengan kita begitu ya. Nah, maka kita akan tulus. Udah nggak ngarep apa-apalah gitu ya. Karena nggak ngarep Allah tetap baik dengan kita misalkan begitu. Seperti tadi nggak ngarep dia cinta kita atau enggak cinta kita, dia udah cinta dengan kita begitu. Itu udah kita akan tulus. Kalau kita sudah tulus dengan Allah, maka kita akan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya sudah, kita butuh Allah, nggak butuh yang lain. Meskipun yang lain ini terlihat lebih dekat dengan kita, terlihat menyelesaikan urusan kita lebih cepat begitu. Tapi yang ada di depan kita Allah. Kalau kita sudah ikhlas dengan Allah, sudah memurnikan apa yang kita lakukan ini karena Allah, maka akan lahirlah namanya mahabbah, cinta. Nah, kalau seluruh aktivitas manusia dibalut dengan cinta Allah, cinta kepada Allah atau dari cintanya Allah gitu, maka seluruh aspeknya jadi ibadah. Yang dia ingat itu cuma Allah, di mana-mana cuma Allah, disitulah puncak uluhiyah kita. Jadi kalau udah sampai level mahabbah ini, udah nggak ada masalah, hidup ini nggak ada masalah. Mau kasih kemudahan, ya seneng aja, kita udah cinta sama Allah. Allah mau kasih kita masalah, ya seneng aja. Kenapa? Kita yakin Allah itu hebat. Kita yakin Allah itu nggak bakal nyusahin kita begitu. Kita udah cinta. Coba ada lihat perilaku orang yang saling cinta itu. Meskipun kadang kalau orang Jawa dijutai gitu, apa apa, nah, tetap aja senyum gitu. Kenapa? Saling cinta.
Nah begitulah. Jadi kalau sudah sampai level ini, nah cara kita mau sampai uluhiyah yang bagus, bagaimana menjadikan tujuan seluruh aktivitas kita ke Allah itu bagus, maka ini adalah harus ada tujuh syarat ini. Oke. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Jadi tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Kalau uluhiyah itu aspek yang dilihatnya adalah Allah. Jadi Allah itu tujuan, uluhi dari kata Allah tujuan begitu. Nah, kalau ibadah itu dilihat dari aspek manusianya. Karena ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang disukai Allah. Jadi fokus ibadah itu aktivitas. Nah, jadi tauhid ibadah berarti menjadikan seluruh aktivitas itu disukai Allah. Itu namanya tauhid ibadah. Menjadikan seluruh aktivitas itu taat, tunduk, karena cinta, takut, harap. Pokoknya itu semua untuk Allah, itu namanya ibadah. Bukan untuk diri kita. Nah, bukan untuk diri kita. Kita ini belajar bukan untuk pintar. Kita belajar, tapi harusnya kita belajar karena Allah. Karena Allah perintahkan, karena Allah suka belajar. Tapi saya belajar gak pintar-pintar, gak apa-apa, gak pintar-pintar. Begitu. Karena Allah suka. Nah kalau saya belajar terus tetap bodoh, nggak mungkin. Karena Allah nggak pernah mengecewakan hambanya. Kalau orang tetap nggak paham, itu bukan karena Allah nggak suka, gitu ya. Tapi karena barangkali kita salah, gitu ya, salah belajar kita. Caranya itu terus cobalah diubah, gitu ya. Nanti jadinya jadi pintar begitu kira-kira. Nah, jadi seluruh aktivitas itu harusnya karena Allah, disukai karena Allah. Nah, ibadah itu kalau kita bisa bagi itu ranahnya begini. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada yang nambah itikadiyah. Ada ibadah namanya ibadah qauliyah. Ibadah hati. Apa ibadah hati itu? Merasa, berpikir, sedih, senang, benci, suka. Kalau kita bicara di aspek uluhiyah, menjadikan seluruh tujuan itu Allah, maka saya benci karena Allah. Saya suka karena Allah. Saya senang karena Allah. Saya benci karena Allah. Saya enggak susah karena Allah. Saat Anda sudah sampai pada level ini namanya Anda sudah uluhiyahnya bagus. Kenapa kok kamu menjauh dari saya ya? Wah, karena kamu nyakiti saya, ini levelnya belum jadi. Kenapa kamu jauhi saya? Karena Allah perintahkan. Saya nggak boleh duduk dalam majelis maksiat. Kalau kamu tetap maksiat, maka saya harus pindah. Setelah kamu nggak maksiat, saya datang lagi. Nah ini bagus itu ya. Itu bagus. Tapi kenapa kamu jauhi saya? Karena kamu orang yang nggak baik. Nah ini nggak benar. Ini belum benar. Uluhiyah dia belum benar. Nah, jadi kalau suka, benci, senang, nggak senang, dan seterusnya aspek diri ini itu khawatir, nggak khawatir itu karena Allah. Kenapa kamu khawatir? Karena Allah perintahkan kita itu khawatir. Apa perintah Allah? Khawatir akhiratmu gimana? Ada perintahnya Allah bahwasanya khawatirlah kamu terhadap duniamu, khawatirlah kamu terhadap masalah. Ada? Nggak ada. Yang ada adalah khawatirlah terhadap akhirat. Karena Allah udah jamin dunia, Allah udah jamin menyelesaikan urusan manusia. Jadi gak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan adalah akhirat kita, ibadah kita yang kita khawatirkan. Maka kita perlu khawatir siapa pasangan kita, gak perlu. Gak perlu gitu. Itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu khawatir gitu. Apa kalau pasangan kita gak ngantarkan kita bahagia di akhirat? Itu namanya ibadah qalbiyah. Nah, level atasnya namanya ibadah qauliyah. Ngomong. Nah, seluruh omongan ini harus kalau seluruh omongannya ini karena Allah, ngomong karena Allah, nggak ngomong karena Allah, itu levelnya udah bagus, level uluhiyahnya bagus. Tapi kalau kita ngomong karena marah, kita ngomong karena nggak suka, ngomong baik
kalau pas suka. Kalau nggak suka ngomongnya jelek, itu namanya uluhiyahnya belum bagus. Jadi kalau kita ngomong itu karena Allah perintahkan ngomong, kalau kita ini berhenti karena Allah tuntutannya dalam kasus itu karena Allah perintahkan begitu, itu qauliyahnya bagus. Misal, kalau kita ngomong menjadikan orang lain senang dan senang itu menjadikan dia semakin taat pada Allah, Allah suka begitu. Sepanjang ngomong itu nggak maksiat. Tapi kalau ngomongan itu ternyata malah bikin dia salah paham terhadap Allah, ya tentu Allah nggak suka gitu. Maka itulah ibadah qauli. Nah, ibadah badaniah itu apa ya? Jalan, mukul, geser, noleh, dongak. Nah, ini kan badannya. Kalau kita jalan itu karena Allah merintahkan dan kita menuju karena Allah, itu udah uluhiyahnya bagus. Kenapa kamu ke masjid? Ya, karena di situ ada calon mertua saya. Ini ibadahnya nggak baik, ini uluhiyahnya nggak baik. Kenapa kamu ke masjid? Ya, karena Allah perintahkan kalau orang laki-laki sholatnya bagusnya di masjid. Terus apa ya? Karena saya kenal Allah begitu. Ini karena calon mertua di situ ya? Enggak. Biasanya calon mertua udah pindah tempatnya tetap ke masjid, ya, itu bagus itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau badannya kita jalan karena Allah, kita berhenti karena Allah, kita mukul karena Allah, kita nendang karena Allah dan seterusnya, itu namanya badannya. Ibadah badannya. Nah, ibadah badannya ini kalau sudah karena Allah, itu bagus level uluhiyahnya. Level berikutnya adalah maliyah, pada harta. Ya, harta. Kita punya harta itu karena Allah perintahkan punya, begitu ya. Dan tujuannya ya karena Allah. Begitu. Kita fungsikan harta ini karena Allah. Kenapa kamu belanjakan, kenapa gak belanjakan, kenapa kamu simpan, kenapa gak simpan. Itu kalau karena Allah, bukan karena diri kita, bukan karena ingin safety-nya diri kita, begitu, itu sudah uluhiyah kita bagus. Nah, jadi kenapa kamu belanjakan? Karena saya suka. Suka apa? Suka makanan itu? Enggak. Kenapa kamu belanja di tempat ini? Karena Allah perintahkan saya belanja di sini. Kenapa kok belanja di situ? Karena apa? Karena di tempat ini berapa? 30% dipakai untuk mahat. Sekian persen dipakai untuk anak yatim. Karena di sini disuguhkan makanan-makanan yang halal. Allah ingin suka kalau orang-orang yang baik itu kemudian dijadikan tempat tujuan, itu Allah suka. Begitu. Kira-kira begitu. Makanya kalau kita berpikir kenapa kita belanja di sini, kenapa begini, kenapa harus begini gitu. Wah, saya harus beli ke tetangga. Wah, tapi kan lebih mahal, ya nggak apa-apa. Tapi kan tetangga saya dia bisa menyelesaikan urusan maliyah dia. Saya mau sambil sedekah. Wah, itu luar biasa. Oke. Jadi level maliyah begini, kalau ini karena Allah perintahkan kita harus sedekah. Sedekah kita kalau mau kasih duit nggak enak gitu ya. Nah, kalau kita mau bantu dia, ya itu lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jika ibadah perlu ketulusan, maka lawan ibadah itu adalah syirik. Syirik adalah menduakan Allah. Nah, jadi syirik itu ada dua jenisnya. Jadi memposisikan makhluk di atas Allah, atau menjadikan makhluk setara dengan Allah, itu namanya syirik. Jadi misalkan, kenapa kamu belajar? Kalau saya dapat ijazah kan hidup saya lebih cerah di depan salah itu. Kenapa kamu daftar PNS? Biar hidup saya lebih aman. Salah. Yang bikin cerah, yang bikin aman itu Allah. Dan saat Anda posisikan makhluk di atas Allah, itu Anda masalah. Ijazah itu nggak bikin cerah, yang bikin cerah itu Allah. PNS itu nggak bikin Anda safety. Berapa banyak orang yang jadi PNS dan bermasalah kan? Nah, itu enggak. Jadi kenapa kamu jadi PNS? Karena Allah perintahkan. Biarlah dunia ini, kalau
PNS nggak diisi oleh orang-orang baik, maka yang ngisi adalah orang-orang buruk. Kalau orang Islam nggak mau jadi PNS, siapa yang mau jadi PNS? Tentu bukan non-Muslim. Kalau non-Muslim, maka pegawai-pegawai pemerintah itu rata-rata non-Muslim. Oke. Apakah Allah suka kalau pegawai-pegawai yang ngurusi kita itu adalah orang-orang non-Muslim? Ya tentu Allah lebih suka kalau yang ngurusi itu orang-orang Muslim yang amanah, gitu. Maka masuklah di situ karena Allah perintah. Siapa yang perintah? Allah. Kalau perintah maka kita amanah di situ, sudah selesai. Nah, atau menjadikan Allah setara dengan makhluk, atau menjadikan makhluk setara dengan Allah, sama aja dibolak-balik, gitu. Itu juga syirik. Nah, jadi saya hidup kerah karena Allah dan sertifikat, enggak. Karena saya sudah S1, karena Allah mengizinkan, itu enggak benar. Karena Allah, titik. Nah, kemudian karena saya alhamdulillah bisa menyelesaikan begini dan begitu itu yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan sirkul akbar. Sirkul akbar itu adalah tadi di atas tadi. Sirkul akbar merusak amal ini dalilnya ini. Kalau seluruh aktivitas ini rusak, yang rusak apanya? Bukan amalnya, tapi apa? Fungsi amal. Nah, kelihatan rusaknya fungsi amal ini kapan? Besok di akhirat. Tapi di dunia sudah diperlihatkan sebenarnya. Jadi kalau orang itu menuju sesuatu itu bukan karena Allah, begitu ya, itu nanti ujian di dunia ini. Kalau sudah itu karena Allah, nanti di akhirat itu hasilnya. Tapi di dunia ini akan kelihatan. Efeknya di dunia ini kelihatan. Efek di dunianya kelihatan. Nah, Sirkul akbar merupakan kezaliman yang besar. Kenapa menjadi kezaliman yang besar? Karena ini persoalannya dengan Allah. Allah ini zat akbar. Allah ini zat yang maha besar. Kalau Allah ini zat yang maha besar, maka segala perilaku negatif ke Allah itu nilainya besar. Makanya disebut dzulmun azim. Ya. Kezaliman yang besar. Kalau kita ini salah melihat Allah, kita salah memahami Allah, kalau kita salah memposisikan Allah, maka kehidupan yang lain di diri kita ini akan salah. Aspek hidup yang lain akan salah. Kita melihat persoalan juga akan salah. Kalau Allah nggak pernah kita hadirkan dalam kehidupan kita, padahal harusnya Allah hadir, maka kita akan menghadapi dunia ini salah sendiri. Nestapanya luar biasa. Tapi kalau kita yakin Allah hadir dan memang harusnya hadir, maka yang terjadi apa? Ya tenang-tenang aja. Ada masalah apapun ya tenang-tenang aja. Kira-kira begitu. Oke, sudah selesai. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.